Pemirsa, tersangka kasus pelarian buronan Joko Chandra Anita Kolopaking hari ini mencabut permohonan pra-peradilan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah alasan menjadi pertimbangan pencabutan permohonan tersebut, salah satunya lebih memfokuskan pada sidang pokok perkara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan dengan pemohon tersangka Anita Kolopaking terkait kasus pelarian buronan hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Namun sidang yang mengagendakan pembacaan permohonan pra-peradilan ini harus ditutup karena Anita Kolopaking mencabut permohonan pra-peradilan melalui kuasa hukumnya. Sementara itu kuasa hukum Anita, Tommy Sihotang, mengatakan alasan pencabutan pra-peradilan karena ingin lebih memfokuskan kepada sidang pokok perkara terkait pemalsuan surat. Kami diskusi dengan pemohon prinsipal Ibu Anita, tentu saja dengan keluarga juga. Kelihatannya yang terbaik adalah mencabut pra-peradilan ini. Ada berbagai macam alasan teknis yang tentunya kami nggak usah uraikan, tapi sekali lagi itulah yang terbaik secara umum bagi Ibu Anita maupun keluarganya. Kami cabut pra-peradilannya karena itu memang haknya pemohon selama belum ada jawaban. Ya udah di pokok perkara aja nanti deh kita bahas lebih mendalam ya. Sebelumnya penyidik Bareskrim Polri menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka surat palsu terkait kasus pelarian buronan Joko Chandra. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Hari ini Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk gelar perkara kasus Jaksa Pinangki terkait fatwa Mahkamah Agung. Nantinya gelar perkara akan dihadiri oleh penyidik KPK, Bareskrim, dan perwakilan dari Kementerian Polhukam. Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah datangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Senin siang untuk membahas gelar perkara kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Gelar perkara bersama Jaksa Pinangki akan dilaksanakan di Kejaksaan Agung. Rencananya gelar perkara akan diikuti Kejaksaan Agung, KPK, Bareskrim Polri, dan Kemenko Polhukam. Febri mengatakan proses penyidikan perkara Jaksa Pinangki sudah selesai dan akan dilanjutkan ke penuntutan. Selesainya penyidikan, hasil penyidikan. Nah ini sudah tahap 1 berkas P, kita akan lanjut ke selanjutnya ke penuntutan. Ya ini kita expose lah secara terbuka dan kita undang ada beberapa pihak ya. Kita undang besok terbuka, jadi besok saja. Dari pihak Polhukam yang kita undang satu, kemudian yang kedua tentunya rekan-rekan Bareskrim karena juga menyangkut di sana ada sangkaan tipikor Joko Chandra, ya. Pak, untuk nama-nama yang ketiga pihak KPK. Pak, nama-nama yang dihadirkan? Oh tidak lah, karena expose antar kita. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah supervisi penanganan perkara Joko Chandra. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK 4 September lalu. Ketahui, karena itu tadi kami sudah sampaikan, Pak pimpinan sudah memerintahkan Ibu Tindakan untuk menerbitkan surat tugas supervisi. Dan kita akan mengundang aparat penegak hukum dari perusahaan untuk melakukan gelar perkara bersama yang tidak terlalu lama. Nanti kita akan lihat sejauh mana penanganan perkara korupsi dalam ini perkara korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apakah ada pihak-pihak yang ingin dilindungi dalam penanganan perkara tersebut. Sementara untuk kasus Joko Chandra, Bareskrim telah melimpahkan berkas perkara kasus surat jalan palsu ke Kejaksaan Agung. Selain Joko Chandra, berkas perkara Brigjen Pol Prasetyo Utomo dan Anita Kolopaking juga dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung tak menampik mantan Jamintel Jan S. Maringka dimintai keterangan oleh Komisi Kejaksaan terkait dugaan telepon dengan Joko Chandra. Menurut Komisi Kejaksaan, Maringka menelpon Joko Chandra pada awal Juli 2020. Kejaksaan Agung tak menampik bahwa mantan Jamintel Jan S. Maringka pernah dimintai keterangan oleh Komisi Kejaksaan terkait laporan masyarakat anti korupsi mengenai dugaan telepon Joko Chandra. Namun, Kejagung menyebut hal tersebut bukanlah pemeriksaan, melainkan hanya konfirmasi dan koordinasi.
Sebelumnya masyarakat anti korupsi melaporkan Jan S. Maringka ke Komisi Kejaksaan 11 Agustus lalu karena diduga menelpon Joko Chandra. Komisi Kejaksaan mengaku telah meminta keterangan Jan Samuel Maringka yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Menurut Komjak, Maringka mengaku pernah menelpon Joko Chandra saat berada di luar negeri. Saat itu Maringka menelpon Joko Chandra berkaitan dengan operasi intelijen. Namun saat itu Joko Chandra statusnya masih dalam pencarian kejaksaan. Komisi Kejaksaan menyebut komunikasi antara Maringka dengan Joko Chandra terjadi pada 2 Juli dan 4 Juli 2020. Pelarian buronan kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra telah menyeret sejumlah nama menjadi tersangka. Mulai dari jenderal, jaksa, hingga pengusaha, kasus ini terbongkar saat Joko Chandra mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terbongkarnya kasus Joko Chandra berawal ketika buronan kasus hak tagih Bank Bali ini mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Joko mendaftarkan PK-nya 8 Juni lalu. Belakangan Joko Chandra memiliki IKTP saat mendaftarkan PK-nya ke pengadilan. IKTP diduga dibuat pada hari yang sama saat Joko Chandra mendaftarkan PK. Diketahui perekaman IKTP dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. Setelah diusut, Lurah Grogol Selatan Asep Subhan diduga berada di balik cepatnya proses pembuatan IKTP Joko Chandra. Dari sini penelusuran merembet ke sejumlah instansi. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia membongkar kejanggalan lain selain IKTP, yaitu perihal surat jalan yang dimiliki Joko Chandra sehingga bisa bebas bepergian di Indonesia. Dari sini terungkap surat jalan diterbitkan oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Ada 2 jenderal lagi yang tersandung kasus Joko Chandra, yaitu Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Brigjen Slamet Nugroho Wibowo. Kasusnya kemudian melebar ke institusi kejaksaan. Muncullah nama Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga berperan besar dalam kasus Joko Chandra. Pinangki menjabat sebagai Kasubag Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Kejaksaan Agung. Diduga dalam perjalanan ke luar negeri pada tahun 2019, yaitu ke Malaysia dan Singapura, Pinangki bertemu dengan Joko Chandra yang berstatus buron. Pinangki kini telah menjadi tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung. Selain lurah, jenderal, dan jaksa, muncul nama lain dalam kasus ini, yaitu seorang pengusaha bernama Tommy Sumardi. Ia diduga pernah bertemu dengan Irjen Napoleon Bonaparte untuk meminta penghapusan red notice Joko Chandra. Belakangan 1 orang tersangka baru diumumkan oleh Kejaksaan Agung, yaitu mantan politisi Partai Nasdem Andi Irfan Jaya. Andi Irfan yang merupakan teman dekat Pinangki diduga menerima suap dari Joko Chandra sebelum diberikan kepada Pinangki. Suap untuk pengurusan fatwa bebas Joko Chandra dari Mahkamah Agung. Fatwa ini agar Joko Chandra terbebas dari eksekusi atas putusan bersalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Pilkada serentak 37 calon kepala daerah positif COVID-19. Kami kembali untuk Anda saat lagi.